Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang impian dan perebut satu kursi di SNMPTN ataupun SBMPTN tahun 2021? Sebentar lagi Ananda akan berjuang untuk mengikuti salah satu seleksi yang lebih awal, yaitu SNMPTN 2021. Baiklah, pada sesi ini Pak Ade akan memberikan seputar informasi bagaimana memperbesar peluang kita untuk lulus di jalur SNMPTN ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat. SNMPTN merupakan salah satu seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Faktor utama yang akan menentukan kita lulus untuk seleksi SNMPTN ini adalah berdasarkan nilai rapor. Bagi Ananda yang kelas 12, itu sudah saatnya untuk mempersiapkan segala nilai yang dibutuhkan untuk seleksi SNMPTN 2021 nantinya. Untuk lulus di SNMPTN 2021 ini, selain kita berhubungan dengan nilai rapor, kita juga harus tahu bagaimana teknik dan strateginya agar peluang kita untuk diterima di SNMPTN 2021 menjadi lebih besar. Oke, apa saja kiat-kiatnya? Kiat yang pertama adalah tentunya kita berhubungan dengan nilai. Adik-adik yang sudah kelas 12 itu sudah memiliki nilai dari semester 1 sampai dengan semester 4. Baik itu yang jurusan IPA ataupun dengan jurusan IPS atau yang lebih kenal dengan Saintek atau Soshum. Kira-kira apa saja nilai-nilai yang berpengaruh untuk seleksi SNMPTN pada jurusan IPA, dan apa juga nilai-nilai yang berpengaruh untuk seleksi dari jurusan IPS. Nah, untuk IPA dan IPS yang sama-sama memiliki nilai yang berpengaruh, yaitu ada 3, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sementara untuk jurusan IPA tambahannya nanti ada fisika, kimia, dan biologi. Sementara untuk jurusan IPS tambahannya ada sosiologi, ekonomi, dan geografi. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghitung nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran dan juga untuk menghitung nilai rata-rata untuk seluruh bidang, baik itu IPA ataupun IPS? Apakah adik-adik sudah melakukannya? Kalau belum melakukannya, maka mulai dari detik ini adik-adik harus melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membuat progres nilai kita dari semester 1 sampai semester 4. Biasanya bisa kita bantu dengan Excel. Di sini kita akan bisa menginput nilai mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4. Karena semester 5 kita belum memiliki nilainya. Jadi sudah bisa dibuat dari semester 1 sampai semester 4. Lalu nanti kita akan mendapatkan nilai rata-rata untuk masing-masing mata pelajaran. Misalkan matematika. Matematika yang dimaksud di sini adalah matematika wajib. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing pelajaran, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran atau untuk jurusan IPA dan juga untuk jurusan IPS. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan membuat progres nilai kita. Kita harus memastikan apakah nilai kita itu rentangannya konstan, naik, turun, atau bergelombang. Nah, biasanya ini akan bisa kita lihat dengan aplikasi Excel, Microsoft Excel. Nah, kita tampilkan dalam bentuk diagram batang. Jadi akan terlihat nanti dari semester 1 sampai semester 4 apakah nilai kita naik, turun, atau konsisten. Nah, harapannya nilai yang didapatkan untuk SNMPTN supaya peluang kita lebih besar adalah kalau tidak konstan harus naik. Nah, untuk itu, maka adik-adik mulai dari sekarang sudah harus merencanakan, sudah mendesain nilai yang adik-adik dapatkan seperti apa. Tips yang kedua untuk memperbesar peluang kita lulus di SNMPTN 2021 adalah dengan menyiapkan berbagai sertifikat yang kita miliki. Walaupun ini bukan sebagai faktor utama dalam penentu kelulusan di SNMPTN 2021 nantinya, namun ini juga akan mendukung dan dipertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk menentukan kelulusan. Nah, kira-kira sertifikat-sertifikat apa saja yang harus adik-adik siapkan? Yang pertama adalah sertifikat yang berhubungan dengan Olimpiade, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, ataupun internasional.
Yang dilampirkan tidak hanya kita sebagai finalis ataupun sebagai pemenang, tetapi peserta juga harus kita lampirkan. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hanya melampirkan yang juara saja. Tidak tertutup kemungkinan ketika Anda melampirkan sebagai peserta juga akan memberikan kontribusinya. Nah, selain dari sertifikat Olimpiade, sertifikat lain yang kita pertimbangkan juga adalah sertifikat yang berhubungan dengan keolahragaan. Misalkan Anda berprestasi dalam juara sepak bola, voli, catur, dan sebagainya. Nah, lalu sertifikat apa yang berikutnya? Yaitu sertifikat yang berhubungan dengan organisasi. Apakah Anda aktif terlibat dalam kegiatan organisasi di OSIS, MPK, ROHIS, ataupun organisasi yang lainnya? Jika belum Anda memiliki sertifikat, maka mintalah kepada pembimbing OSIS ataupun kepada pihak sekolah untuk mengeluarkan sertifikat yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Lalu sertifikat apa berikutnya yang bisa dipertimbangkan juga seperti sertifikat ketika kita melakukan perlombaan di kampus, perlombaan bidang studi, itu juga harus kita lampirkan apakah itu sebagai peserta, finalis, ataupun juga sebagai pemenang. Dan yang terakhir mungkin sertifikat yang berhubungan dengan lomba seni seperti tari, puisi, monolog, dan lain-lain. Pokoknya ketika Anda semua memiliki sertifikat, itu usahakan untuk dilampirkan karena tidak tertutup kemungkinan bahwa sertifikat itu akan menjadi salah satu faktor yang menentukan Anda lulus nanti di SNMPTN tahun 2021. Tips yang ketiga, pilihlah jurusan yang tidak ada saingannya di sekolah. Artinya seperti ini, jangan memilih jurusan yang sama dengan teman-teman di sekolah dengan universitas yang sama juga. Artinya ketika Anda melakukan hal itu, maka peluang untuk diterima di perguruan tinggi tersebut menjadi lebih kecil. Kalaupun pengen jurusan yang sama, maka pilihlah universitas yang berbeda. Dengan seperti itu, maka peluang untuk diterima akan semakin lebih besar. Tips yang keempat adalah pilihlah PTN yang memiliki banyak alumni dari sekolah kita. Alumni akan memiliki peranan penting dalam penerimaan kita di PTN yang kita tuju. Selain itu, dengan memiliki banyak alumni di PTN tersebut, maka akan menjadi nilai lebih bagi kita yang mengikuti seleksi SNMPTN di perguruan tinggi tersebut. Tips yang kelima, pilihlah PTN sesuai dengan nilai yang kita punya. Apabila kita hanya memiliki nilai yang standar, sebaiknya jangan memilih PTN yang favorit seperti UI, UGM, dan ITB karena akan memiliki peluang yang sangat kecil. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa diterima di PTN tersebut selain ada faktor nasib dan juga keberuntungan. Misalkan seperti ini. Ketika Anda hanya memiliki nilai rata-rata untuk IPA 80, tetapi dipaksakan untuk mengambil Fakultas Kedokteran UI. Artinya, peluang Anda untuk lulus di PTN tersebut sangatlah kecil. Karena untuk masuk ke PTN tersebut, kita akan bersaing dengan siswa-siswa terbaik di seluruh Indonesia. Jadi, pastikan nilai yang kita punya akan disesuaikan dengan PTN yang kita tuju. Dan tips yang terakhir yang patut juga Anda pertimbangkan adalah mintalah rekam data dari nilai-nilai kakak-kakak sebelumnya atau senior sebelumnya. Misalkan kakak tersebut lulus di Fakultas Kedokteran sebuah universitas. Nah, dari situ kita bisa melihat gambaran kenapa dia bisa lulus dengan nilai seberapa. Dengan kita mengetahui gambaran dari nilai kakak-kakak sebelumnya, maka juga akan memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan strategi yang lebih baik dalam pemilihan jurusan. Dan yang pastinya, doa dan usaha adalah hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan juga minta restu kepada orang tua dan guru-gurunya. Dan mudah-mudahan tahun ini adalah satu kursi untuk Anda di SNMPTN 2021. Sekian dari Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.